ada potongan surat, ada potongan ayat 45 ya, surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang suka menjalankan sholat itu masih melakukan kemungkaran? Itu disebabkan karena apa gitu saya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya ini pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan ini juga keras ditanyakan ketika membahas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar adalah perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Keji dan munkar, keji kepada manusia, munkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa besar yang kaitannya kepada manusia. Contohnya mencuri. Dan ada dosa besar yang kaitannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Kalau dosa kecil, kita sulit untuk menghindari itu. Makanya inna sholata itu kaitannya dengan dosa besar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri seorang muslim dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Baik yang kaitannya sesama manusia ataupun kaitannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ada orang sholat tapi masih melakukan syirik? Orang sholat tapi masih korupsi. Dia sholat masih main judi, baik langsung maupun online. Slot. Pasti dapat. Baru gitu. Pasti dapat. Kacau. Mudah-mudahan nggak ada yang sahabat siaga. Lantas kenapa ada yang seperti itu? Kita kenal gitu, ada sholat terus kok. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada kasus korupsi? Dosa besar itu mencuri, mengambil yang bukan hak. Orang-orang yang masih kerap melakukan dosa besar, tapi dia tetap melakukan ibadah sholat, hakikatnya mereka belum sholat. Karena apa? Ini jaminan Allah. Allah menjamin siapa saja yang sholat pasti perbuatan dosa besar dapat dihindari. Itu jaminan Allah. Ketika kita melakukan ibadah sholat tapi masih melakukan kemaksiatan dosa besar, dipertanyakan sholat itu. Jangan-jangan sholat kita nggak diterima sehingga tidak berbekas di dalam hati kita. Makanya disebutnya dia belum sholat. Seperti itu. Atau sholat dia hanya sekedar gerakan, jauh dari kata sempurna atau mendekati kesempurnaan. Seharusnya ketika kita haus, segelas air minum itu bisa menghilangkan dahaga kita. Sholat itu seperti itu. Kalau ada orang haus minum air segelas masih haus, 1 liter masih haus, 1 galon masih haus, dianggapnya belum minum. Ya bisa. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita itu bisa mencegah, menghalangi benteng dari kita melakukan dosa-dosa besar, baik yang kaitannya kepada manusia maupun kaitannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya cuma satu, berbahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan taubat dosa kita akan diampuni.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari beliau Sandra Raya. Bicara tentang menjaga sholat. Dalam surat Al-Maun kan Allah menjelaskan wahawailul lil musallin. Maka merakawel lah gitu ya untuk orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang sholatnya itu kalau kadar tahun atau lain di sana itu yang menyebabkan kita terancam dengan neraka itu tidak baik. Wailul lil musallin itu bukan neraka wail. Walaupun neraka wail itu memang ada. Dan neraka itu khusus bagi mereka yang gak pernah sholat, yang sholatnya belang bentong. Khusus umat Islam itu ada neraka, namanya neraka wail, yang masuk umat Islam semua itu. Yang kafir nggak ada di wail, karena wail itu khusus disiksa orang-orang yang meninggalkan sholat, yang lalai dalam sholat. Neraka wail. Tapi di surah Al-Maun itu wailul lil musallin, kecelakaan bagi mereka yang sholat. Alladzina hum an sholatihim kecelakaan bagi mereka yang sholat. Berarti kan dia nggak meninggalkan sholat. Artinya apa? Dia sholat, tapi masih Allah sebut celaka. Apalagi yang nggak sholat. Wailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bahkan di ayat pertama itu malah disebutkan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang mendustakan agamanya? Di antaranya fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholat. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan tentang sahun. Siapa sih orang sahun itu? Sehingga Allah mencap dia sebagai kecelakaan. Diberikan sebuah kecelakaan bagi mereka yang sholat. Yang pertama, orang sholat yang meninggalkan kehusuan. Sholat yang gak khusyuk itu masih disebut celaka. Artinya sholat tapi masih ingat dunia, mikirin ini, mikirin itu. Sehingga apa, nih nggak sadar apa yang kita baca. Yang dibaca itu nggak sadar. Makanya kadang-kadang coba tes. Kalau kita sholat jamaah lah di masjid, pulang sholat, kita ingetin tuh. Tadi imam baca surah apa itu? Kalau ente nggak tahu jawab atau lupa, nah itu nggak usah itu. Iya. Itu latihan itu seperti itu. Dulu saya dilatih sama guru itu seperti itu. Untuk menunjukkan sholat ente itu khusyuk sama enggak, ingat terus tuh apa yang dibaca imam. Ketika selesai kita keluar dari masjid, ente ingat-ingat imam tadi baca apa. Ketika ente ingat berarti ente khusyuk. Dan nggak sedikit kita lupa. Apa tadi imam bacanya? Sama ketika khutbah Jumat, jadi kan diberita istami'u wa ansitu, dengarkan dan diam. Ketika keluar dari masjid setelah selesai Jumat, itu bisa nggak menyimpulkan apa khutbah tadi? Kalau itu lupa baru berapa langkah dari masjid lupa tadi ceramahnya apaan nih? Nah itu udah jelas benar usul. Jadi sahun itu maknanya adalah mereka sholat tetapi tidak menjaga kualitas sholat. Intinya adalah khusyuk. Ingat khusyuk itu ada dua, khusyuk hati dan khusyuk badani. Dia sholat tapi bacanya cepat. Alhamdulillah, amin. Wah gerakannya udah kayak apa tahu. Gerakannya juga nggak bisa tenang.
Padahal dalam pelaksanaan ibadah sholat itu ada tata cara, aturan atau kaifiahnya. Kita nggak boleh baca doa ruku sampai ruku kita sempurna. Allahu Akbar. Belum ruku kita udah baca Subhana Rabbiyal Azim. Ya sah. Ruku sempurna dulu. Pluk. Ketika semua sudah dalam posisi ruku, baru Subhana Rabbiyal Azim. Mari kita baca. Itu yang disebut tumak. Ada makmum ini yang suka apa ya? Mungkin godaan setan juga. Ketika habis sujud rakaat pertama Allahu Akbar, imam belum naruh sedekat, kita udah duluan. Nggak boleh kita mendahului imam dalam sholat berjamaah itu. Itu sering terjadi itu. Atau ketika takbir, habis baca surah pendek, imam mau ruku, Allahu Akbar gitu, udah ini imam baru nunduk. Saking pegelnya mungkin imam baca surahnya panjang. Itu juga nggak boleh, itu bagian dari tumakninah itu. Makanya usahakan itu ketika baru kita gerak. Imam ngomong Allahu Akbar, baru kita Allah. Jangan imam baru Allah kita udah bar. Itu bisa mengganggu kualitas sholat kita itu. Dan gak ada efek sama sekali itu kalau seperti itu. Jadi tunggu imam dulu, Allahu Akbar, baru kita takbir, Allahu Akbar. Begitu ketika ruku, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dengan tenang. Sami Allahu liman hamidah, pas dah baru kita baca Rabbana walakal hamd. Jadi jangan sampai belum selesai baca dahnya itu kita langsung Rabbana walakal hamd. Itu kan sautan kita, imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Nah dibalas sama makmum. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, Engkaulah pemilik segala puji-pujian. Jadi nggak boleh mendahulukan imam dalam membaca iktidal tadi. Isyarat iktidal itu nggak boleh didahului. Itu tata cara atau kaifiah kita dalam sholat berjamaah. Yang parah kalau salah baru sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah pakai sepatu. Parah ini. Jadi salam kita itu nunggu imam selesai yang pertama. Jangan imam baru Assalamualaikum, kita langsung baca juga Assalamualaikum. Selesai dulu Assalamualaikum warahmatullahi. Pas yang kedua Assalam, baru kita bareng Assalamualaikum. Karena adanya imam untuk engkau ikuti. Jangan mendahului imam. Agar itu seperti itu. Nah hal-hal itulah yang membuat sholat kita jadi cacat, yang pada akhirnya tidak dapat dan tidak mampu menjadi benteng kita dalam kemaksiatan kita. Karena kita nggak tahu ilmunya, karena kita nggak pernah ke majelis. Makanya belajar kaifiah sholat itu merupakan sesuatu yang fardu ain. Karena hukum sholat adalah fardu ain. Makanya belajar ilmu tentang sholat hukumnya wajib bagi setiap manusia, bagi setiap umat Islam. Wajib. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya terakhir Komar. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya soal bacaan doa iftitah yang tadi guru hindari untuk membacanya. Terus kita gimana gitu? Kita baiknya jangan baca atau gimana gitu? Doa iftitah itu dibacanya pada saat sholat wajib aja atau di sholat sunnah juga kita membaca gitu? Kalaupun memang kita harus baca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat ente sih, kita harus baca. Ini kan nggak tahu arti.
Kalau ada tahu ada jadi ngecek udah. Tapi mudah-mudahan dengan kita baca iftitah itu malah menjadikan hidup kita lebih berwarna, Amin. taat lagi, lebih dekat lagi pada Allah. Jadi kalau itu sebenarnya sih ilmu pribadi kalau itu. Jadi ada hal-hal itu yang anda masih belum mampu untuk memegang amanah dari zikir dari segala macam. Bukan ada yang ngamalin, nata hati dulu. Ada saatnya nanti akan amalkan. Amin. Nanti amalin nggak apa-apa. Ini wajah tu wajib lagi. Pada samawati wal arwa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal jangan terbalik itu. Oh, yang pertama musik ya. Jadi dia yang pusing. Bagus. Yang kedua tadi apa? Sholat atau bacaan doa kita itu apakah dibaca pada saat sholat wajib? Oh iya. Doa iftitah. Ada yang tahu arti iftitah itu apa? Hah? Pembuka. Doa pembuka ketika diawali sholat. Sunnah tidak sholat. Berarti kita harus membaca iftitah. Makanya ulama-ulama fikih menganggap doa iftitah adalah wajib, bukan rukun. Wajib. Lantas bagaimana ketika kita menjadi masbuk? Itu jadi bab sholat itu nggak apa-apa lah. Imam lagi baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk Allahu Akbar. Boleh nggak kita baca doa iftitah? Ketika imam sedang membaca Al-Fatihah dan surah pendek, maka doa iftitah menjadi gugur. Gak perlu kita baca. Kenapa gak perlu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, ansit, diam. Dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi ketika imam lagi baca surah, ketika kita masbuk, iftitah menjadi gugur. Boleh, kewajiban kita ya dengar imam. Maka biasa sholat tarawih. Kadang ustadznya menjelaskan setengah-setengah, oh di tarawih nggak usah baca doa iftitah. Memang nggak usah baca iftitah karena apa? Imam udah langsung takbir, langsung baca Fatihah. Jadi nggak sempat lagi baca. Tapi ketika kita sholatnya sendiri, menjadi wajib kita membaca surah, membaca doa iftitah. Karena itu doa pembuka ketika kita melakukan ibadah sholat, dibuka dengan iftitah. Hampir mirip dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surah pembuka. Makanya adanya pertama kali Al-Quran iftitah Al-Fatihah. Surah pertama di Mushaf Al-Quran. Iya. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan izin Allah ke depan kita bisa kumpul lagi, kita belajar lagi, karena bab itu ke depan ini sudah sangat penting. Bab perintah memelihara sunnah lagi dan juga adab-adabnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu belajar dinul Islam, belajar agama, sehingga ketika kita mengamalkan agama ini, kita betul-betul mengamalkan sesuai dengan ilmu, bukan karena ikut-ikutan seperti itu.
Baiklah, saya tutup kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.